Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nurul Fatihah dengan NIM 11231078 dari kelas MA 23B04. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk beroperasi secara normal dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank dinilai melalui faktor-faktor seperti pemodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko. Awalnya, penilaian kesehatan bank di Indonesia menggunakan metode CAMELS, Capital Asset Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity. Namun, Bank Indonesia kemudian mengganti metode penilaian menjadi RGEC, Risk Profile Good Governance and Capitals, untuk lebih menekankan pada manajemen resiko. Setiap faktor dalam RGEC seperti resiko kredit, risiko likuiditas, ROA, CAR diukur dengan rasio dan indikator spesifik. Hasil penilaian penentuan predikat kesehatan bank dari sangat baik hingga tidak baik, yang akan menentukan tindakan pengawasan atau intervensi yang mungkin dilakukan oleh otoritas. Rahasia bank. Rahasia bank adalah informasi yang mempercayakan nasabah kepada bank dan wajib dijaga kerahasiaannya. Dasar hukum rahasia bank di Indonesia adalah UU Perbankan, yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan antara bank atau nasabah. Undang-undang Perbankan memberikan batasan atau pengecualian terhadap prinsip rahasia bank, misalnya untuk kepentingan perpajakan, peradilan, pidana, penyelesaian piutang bank, dan tukar-menukar informasi antar bank. Dalam berita terkini, kita sering mendengar tentang merger atau akuisisi bank. Hal ini relevan dengan materi tentang kesehatan bank, di mana bank yang dinilai kurang sehat mungkin diwajibkan untuk merger atau konsolidasi. Isu mengenai non-performing loan, NPL, atau kredit bermasalah juga sering muncul. Ini berkaitan langsung dengan penilaian resiko kredit dalam metode RGEC. Peningkatan NPL dapat menurunkan penilaian kesehatan bank. Regulasi Bank Indonesia yang terus berubah, seperti penyesuaian modal minimum atau ketentuan likuiditas, mencerminkan upaya untuk menjaga kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Rahasia bank, kasus kebocoran data nasabah bank menjadi isu yang sangat relevan dengan materi rahasia bank. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan data nasabah dan potensi sanksi bagi bank yang gagal menjaganya. Perdebatan mengenai akses data nasabah untuk kepentingan menyedihkan tindakan pidana, misalnya korupsi atau terorisme, juga mencerminkan tarik-menarik antara prinsip rahasia bank dan kepentingan publik. Munculnya vintage atau platform keuangan digital juga memunculkan tantangan baru terkait rahasia bank, terutama dalam hal pertukaran data atau perlindungan privasi nasabah. Dengan memahami konsep-konsep teoritis dalam dokumen, kita dapat lebih baik menganalisis dan memahami isu-isu terkini yang berkaitan dengan industri perbankan. Metode RGEC merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang baru, menekankan pada pendekatan resiko, risk-based bank rating, faktor-faktor yang dinilai risk profile atau resiko profile, penilaian terhadap resiko inherent atau kualitas penerapan manajemen resiko, meliputi 8 jenis resiko. Resiko kredit diukur dengan non-performing loan atau NPL, resiko liquidity diukur dengan loan deposit ratio atau LDR, good corporate conformance (GCG), penilaian didasarkan pada laporan tahun bank, dan self-assessment. Earning atau pendapatan diukur dengan rasio return atau on asset atau bisa disebut dengan ROA, dan net insert margin atau NIM. Capital permodalan diukur dengan capital adequacy ratio atau CAR, dihitung dengan rumus CAR atau sama dengan bank modal aktiva pertimbang menurut resiko dikali 100%. Kebijakan bank. Bagi bank yang mengalami kesulitan, berbagai tindakan dapat dilakukan seperti penghapusan kredit, macet,
penggantian pengurus bank, merger, penjualan bank, dan penambahan modal, dan lain-lain sebagainya. Menunjukkan kualitas penanaman aktiva bank dan porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif. Aktiva produktif diklarifikasikan menurut kolektibilitas atau lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan atau macet. Rasio aktiva produk bermasalah atau QAP dihitung dengan rumus QAP sama dengan aktiva produk bermasalah atau total aktiva produk dikali 100%. Penilaian PPAP, penyisihan penghapusan aset produktif, manajemen, nilai pelaksanaan manajemen bank, dan keputusan-keputusan strategis. Bank sesuatu yang dipercayakan nasabah kepada bank agar tidak diceritakan kepada pihak lain yang tidak berwenang. Pentingnya rahasia bank, landasan etika bisnis antara bank dan nasabah, dasar hukum rahasia bank, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, definisi rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank terbatas kepada nasabah penyimpanan atau deposan dan simpanannya saja. Pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk kepentingan perpajakan atas permintaan materi keuangan. Indonesia berwenang memerintahkan bank memberikan keterangan keuangan nasabah kepada pejabat pajak untuk kepentingan peradilan. Dalam perkara pidana, Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan simpanan tersangka atau terdakwa. Untuk penyelesaian piutang bank, Bank Indonesia memberikan izin kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan simpanan nasabah debitur. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, direksi bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah kepada pengadilan. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lainnya. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lainnya. Atas permintaan persetujuan atau kuasa nasabah, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah kepada pihak yang ditunjuk nasabah. Dalam hal nasabah penyimpanan meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah. Pengecualian rahasia bank di luar Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa ketentuan Undang-Undang KPK merupakan lex specialis yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga prosedur izin membuka rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan tidak berlaku bagi KPK. Sanksi atau pelanggaran ketentuan rahasia bank, pidana dan denda secara akumulatif, ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang memaksa bank memberikan keterangan tanpa perintah tertulis atau izin. Ancaman pidana penjara dan denda bagi anggota direksi, komisaris, atau pihak terafiliasi yang sengaja memberikan atau tidak memberikan keterangan.